Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan berbincang-bincang nih dan membahas mengenai pengabaian kepentingan publik dengan tema dengan judul penggusuran tanah tanpa ganti rugi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dikarenakan ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah disayang langsung di ghosting. Gak usah jauh-jauh, langsung saya Elisa Siombing dengan NIM 265 dan rekan saya Rahmat dengan Budi Rahman dengan NIM 256. Saya Mufira Firgat Malia dengan NIM 281. Saya Siti Solihatul Habibah dengan NIM 255. Saya Nabila Sadia dengan NIM 293. Wah teman-teman, nah sebelum itu kami akan bertanya-tanya nih tentang penggusuran tanah tanpa ganti rugi seperti studi kasus nanti yang mungkin kami ada ambil. Sebelum itu alangkah lebih baiknya kami bertanya-tanya dulu nih untuk teman-teman di sini, ada nggak sih yang ingin bertanya-tanya atau ingin mengetahui kayak kenapa sih bisa ada penggusuran tanah itu tanpa ganti rugi seperti itu? Aku mau tanya nih, Wah, boleh. Apa nih, bertanya apa? apa sih yang menjadi dasar hukum untuk melaksanakan penggusuran tanah ini? Nah, untuk dasar hukumnya sendiri itu, di Indonesia sendiri kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum ya pastinya, yang sudah diatur undang-undang yang dimana itu tertera pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Di situ tentang pengadaan tanah untuk membangun bagi kepentingan umum, mengatur produser dan syarat yang harus dipenuhi termasuk kewajiban untuk mengganti rugi. Jadi pemerintah itu harus mengganti rugi terhadap penggusuran dan kegiatan yang dilakukannya seperti itu. Jadi harus ganti rugi gitu ya? Ya, wajib ada namanya kompensasinya sendiri dari pemerintah agar mereka tetap bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan sudah yang tertera di undang-undang tersebut. Gitu. Ada lagi dari teman-teman? Oh iya, boleh bertanya apa nih? Sama siapa nih? Biba. Oke, Biba. Apa saja yang bisa, apakah saya bisa mendapatkan bantuan hukum dalam kasus ini? Untuk kasus penggusuran tanpa ganti rugi ini ya, untuk kasus penggusuran tanpa ganti rugi ini, kalian bisa mencari bantuan ke lembaga hukum atau ke organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap hak atas tanah kalian ini nih. Mereka juga bisa memberikan perwakilan loh dalam proses hukum jika penggusuran ini perlu ditingkatkan ke jenjang hukum. Gitu. Wah, sudah menjawab dari pertanyaan Y. Selanjutnya masih ada nggak yang ingin bertanya? Ya, aku mau tanya nih. Oh iya, tanya apa ke siapa nih? Ke Nabila. Oh, boleh banget, silahkan. Apa sih yang harus kamu lakukan kalau terdapat penggusuran yang dilakukan secara terpaksa? Jika penggusuran dilakukan secara paksa dan melanggar hukum, segera laporkan ke pihak yang berwajib, seperti polisi atau lembaga yang mengawasi hak asasi manusia, dan kamu mendokumentasikan semua kejadian dan cari bantuan hukum untuk melindungi hak Anda. Wah, itulah ya pertanyaan dari teman-teman. Masih ada nggak sih yang bertanya dari kita semua? Ada nggak? Yang mau bertanya nih, Mungkin Pak Akri deh bertanya. Oke, tanya apa nih? Ada nggak sih batas waktu untuk mengajukan keberatan setelah penggusuran? Pada umumnya ada nih batas waktu untuk mengajukan keberatan, biasanya 30 hari setelah penggusuran tersebut dilakukan. Ini juga bisa berbeda tergantung pada kebijakan daerah. Sebaiknya segera konsultasikan ke pengacara untuk mendapatkan nasihat yang tepat. Oke teman-teman. Nah, dikarenakan
semua udah bertanya, aku mau bertanya nih pada Fakri. Aku mau nanya tentang misalnya tanah aku digusur, apa sih yang aku dapat atau kompensasi apa sih yang aku dapat dari pemerintah karena tanah aku udah digusur gitu? Kompensasi ya? Iya. Kalau kompensasi tergantung dari kasus ya. Kalau Iya. penggusuran tanah berarti kompensasinya berupa uang. Terus uangnya juga harus setara dengan nilai penggusuran yang dilakukan. Semisal ada penggusuran tanah nih, berarti kompensasinya harus sesuai dengan yang telah digusur tadi. Terus ada bantuan dari lembaga hukum atau organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap hak atas tanah. Terus ada juga mereka bisa membantu memberikan nasihat hukum dan mewakili dalam proses hukum tersebut, kayak gitu. Wah, sangat menjawab pertanyaan saya sekali ya Fakri ini. Nah teman-teman, tadi waktu kita berbincang-bincang sesama kita itu, aku ada dapat kasus nih dari HP, aku baru baca. Itu ada studi kasus dari Jakarta yang dimana itu menjadi korban penggusuran, yang dimana ini ada di beberapa daerah, sehingga masyarakat atau korban dari Jakarta itu melaporkan ke badan hukum yaitu MK. Ini aku baca itu ada dari kasusnya itu mencatat 325 lokasi di ibu kota terancam penggusuran. Di wilayah utara ada 54 lokasi, di barat ada 55, di Jakarta Pusat ada 57, di selatan ada 77, dan di timur ada 82. Sebanyak ini jumlah korban penggusuran itu mencapai 3.433 kepala keluarga. Dan untuk 30 penggusuran yang mereka teliti, hanya 13% yang melalui musyawarah antara Pemprov dan warga gitu. Jadi sangat sedikit, hanya 30% dari 3.430 kepala keluarga yang terkena gitu. Jadi kasihan banget ya teman-teman gitu. Nah, daerahku juga kena nih. Wah, daerahku. kok bisa sih daerahnya kena? Gimana cerita dong. Jadi pemerintah ini menggusur di daerah kita nih. Penggusuran ini pemerintah ingin membangun jalan tol di daerah aku sendiri, termasuk aku sendiri ini. Oh iya, wah sangat kasihan sekali ya. Untuk itu, selain itu kamu ada teman-teman yang lain ada nggak yang terkena dari penggusuran tanah itu? Ada sih kalau di daerahku. Oh, daerah kamu ada ternyata. Itu kenapa tuh bisa terjadi ada penggusuran tanah itu? Karena proses penggusuran dilakukan tanpa memberitahu pemilik tanah terlebih dahulu sih. Jadi kayak ada miskom gitu. Terus kurangnya transparansi, harusnya ada komunikasi yang jelas agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Jadi warga-warga sekitar itu nggak tahu apa yang dilakukan pemerintah, kok tiba-tiba ada penggusuran kayak gitu. Oh, berarti itu melanggar kode etik sekali ya? Sangat melanggar kode etik sih. Iya, sangat melanggar, betul. Untuk hak asasi melanggar juga nggak sih itu? Untuk hak asasi melanggar juga sih ya. Iya, melanggar. Apalagi setiap orang berhak atas tanah dan tempat tinggal mereka kan. Iya, itu berhak sekali. Terus menggusur tanpa ganti rugi itu jelas merugikan mereka. Terus mereka juga jelas melanggar kode etik hak asasi manusia, terutama hak untuk memiliki properti kayak gitu. Iya, benar sekali. Wah, kalian berdua ini mempunyai kasus yang sama ya. Boleh, ada mungkin ada yang bertanya nggak nih? Saya mau bertanya nih kepada Biba dulu ya. Iya, boleh. Nah, pertanyaannya yang terjadi di daerah kamu, apa sih tanggapan pemerintah sejauh ini tentang kasus ini? Untuk sekarang sih pemerintah sedang menampung protes kita ya, proses dari daerah kami sendiri tentunya. Untuk pemerintah sendiri masih belum menanggapi sih. Namun isu-isunya pemerintah akan memberikan kompensasi di daerah yang terjadi penggusuran tersebut. Khususnya di daerah aku sendiri sih katanya. Gitu sih. Sendiri apa nih? Kalau dari aku sendiri sih masih dalam proses ya. Apalagi
karena warga setempat juga melakukan aktivitas di lahan pemerintah itu secara ilegal. Apalagi mereka tanpa adanya izin, tanpa adanya sepengetahuan dari pemerintah. Makanya tujuan dari penggusuran ini juga pemerataan lahan sih. Soalnya lahan-lahan di daerahku sekitar itu udah pada bisa dibilang habis lah ya, kayak gitu. Wah. Aku juga mau nanya nih, sebelum itu ya, kan nggak mungkin nih pemerintah tiba-tiba melakukan itu, mungkin ada ada sesuatu yang harus dipertimbangkan. Sebelum itu kalian berdua ini udah ada nggak izin untuk tempat tinggal dari tanah itu sendiri gitu? Aku dulu ya. Untuk di daerah aku sih udah ada izin ya. Kita juga memiliki hak kepemilikan tanah juga udah dapat itu juga sih. Jadi kita udah dapat izin secara langsung dari pemerintah. Baik. Ya. Untuk dari Fakrinya sendiri nih, apakah ada nggak surat sebagai kepemilikannya gitu? Bisa diulang pertanyaannya gimana? Jadi aku ingin menanyakan kayak ada nggak sih surat izin kepemilikan tanah untuk bertempat tinggal di situ gitu, atau ilegal atau gimana gitu tinggalnya, atau bahkan itu tanah pemerintah gitu? Kalau aku untuk tempat tinggal udah legal ya, udah jadi lahan milikku sendiri, jadi udah sah dan udah legal sih, punya sendiri. Wah, pantas saja warga Jakarta itu mengadukan ke badan hukum ternyata ya kawan-kawan. Ya semoga kasus ini ditanggapi dengan cepat, diselesaikan juga dengan baik gitu. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Wah, aku mau tanya nih, untuk Biba dulu mungkin ya. Boleh. Alasan pemerintah untuk menggusur daerah kalian ini buat apa sih? Untuk aku ya, pemerintah itu seperti yang aku jelaskan tadi, pemerintah ingin menggusur daerah aku tersendiri ini untuk menjadikan jalan tol sih. Jadi pemerintah itu membersihkan tempat itu lalu menjadikan jalan tol tersebut. Itu. Oke, berarti untuk jalan tol atau untuk pelayanan publik ya, untuk bagian transportasi. Nah, untuk Fakrinya sendiri nih, untuk apa gitu pemerintah melakukan penggusuran tanah itu? Kalau di daerahku sih buat pemerataan lahan ya, atau itulah mau dibuat pembangunan gedung kayak gitu sih. Soalnya lahan-lahan yang lain juga udah habis sih. Sempitnya lahan di daerahku juga terbatas lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Oh, baik. Aku juga mau nanya nih, kan tadi Fakri udah jelaskan nih tentang pelanggaran kode etik, yang melanggar tuh apa. Dari Biba sendiri apa sih pelanggaran kode etiknya gitu, atau bagian akuntabilitasnya gitu, atau bagian hal yang lainnya gitu, atau adanya miscommunication gitu mungkin? Kalau aku sendiri sih akuntabilitas sih. Pemerintah untuk masalah info pemerintah belum tanggung jawab ya, soalnya belum mengasih kompensasi. Jadi itu sih masalahnya. Baik, berarti unik-unik ya setiap permasalahannya. Bahkan tadi ternyata salah dua dari kelompok kita tuh ada yang terkena dari kasus penggusuran tanah ini sendiri. Jadi sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa ketika penggusuran tanah dilakukan dengan izin, itu berarti semua proses sudah sesuai aturan. Pemilik tanah berhak mendapatkan ganti rugi yang layak, dan penggusuran ini biasanya untuk kepentingan umum seperti tadi pembangunan jalan tol, pemerataan lahan, dan banyak lagi fasilitas publik. Nah, namun jika penggusuran tanah tanpa izin itu sangat berbeda. Ini melanggar hukum dan bisa dianggap ilegal ya teman-teman. Pemilik tanah tidak mendapatkan ganti rugi sekali atau tidak mendapat kompensasi dikarenakan itu ilegal ya. Itu hak dan milik pemerintah. Gitu teman-teman yang saya dapat kesimpulan dari sebut. Sehingga sebelum kami mengakhiri dari bincang-bincang asik kami ini, saya mengakhiri dengan kata, biarkan pengusiran
Biarkan pengusiran menghalangi kebahagiaanmu, ciptakan tenda yang nyaman dan nikmati hidup kami. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.